Halo, kali ini mari kita belajar jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Contohnya ada iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan ada asuransi yang dibayar di muka. Nah, definisi dari dibayar di muka ini adalah biayanya dibayar lebih dulu secara keseluruhan di awal sebelum manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya. Nah, dalam membuat penyesuaian untuk biaya dibayar di muka ada dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Pendekatan harta itu digunakan kalau saat terjadi transaksi, akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran adalah akun aset. Tapi, kalau transaksi pembayaran dicatat menggunakan akun beban, maka penyesuaiannya harus dibuat menggunakan pendekatan beban. Nah, di sini ada akun yang akan digunakan dalam penyesuaian, dan saldo yang akan dicatat untuk pendekatan harta adalah saldo yang sudah jatuh tempo atau yang sudah terpakai. Tapi, untuk pendekatan beban, kalian harus mencatat saldo yang belum jatuh tempo atau yang belum terpakai. Nah, contohnya, pada 1 Desember dibayar tunai asuransi untuk 1 tahun sebesar 120 juta. Dengan pendekatan harta, saat transaksi ini terjadi, catat di akun aset, yaitu akun asuransi dibayar di muka. Kreditnya, karena dibayar tunai, maka gunakan akun kas. Tapi kalau pendekatan beban, kalian catat transaksi ini menggunakan akun beban asuransi atau insurance expense dan kreditnya kas sebesar 120 juta. Sehingga di akhir ketika dibuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kalau pendekatan harta, maka jumlah 120 juta ini akan ada di akun aset. Sedangkan akun bebannya itu kosong. Tapi kalau pakai pendekatan beban, nih bisa kalian lihat di sini, saldo pembayaran asuransi ada di akun beban asuransi sebesar 120 juta. Sedangkan akun asetnya, yaitu akun asuransi dibayar di muka, itu kosong. Nah, seperti itu bedanya antara pendekatan harta dan pendekatan beban. Kalian harus paham dulu dasarnya supaya bisa mengerjakan penyesuaian. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke bagian penyesuaian. Nah, misalkan di sini pada pendekatan harta, asuransi dibayar di muka pada 1 Desember berlaku untuk 1 tahun. Nah, ingat pada ringkasan ini, kalian harus mencatat saldo yang sudah jatuh tempo atau yang sudah terpakai. Kita hitung dulu tarif asuransi per bulan, yaitu 120 juta kalian bagi dengan 12 bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan, maka diperoleh 10 juta per bulan. Nah, di sini kita akan membuat penyesuaian untuk periode 31 Desember. Lalu, dari tanggal pembayaran asuransi, yaitu 1 Desember, sampai dengan 31 Desember, itu sudah berlalu 1 bulan. Artinya, asuransi ini sudah jatuh tempo selama 1 bulan. Maka, penyesuaian yang harus kalian catat, akunnya seperti ini, beban di debit, dan akun aset, yaitu asuransi dibayar di muka di kredit, dan jumlahnya adalah jumlah saldo yang sudah jatuh tempo selama 1 bulan, yaitu senilai 10 juta. Lalu, bagaimana kalau pakai pendekatan beban? Nah, misalnya di sini diketahui kalau per 31 Desember, asuransi yang jatuh tempo adalah 10 juta. Nah, ingat, kalau pakai pendekatan beban, akunnya seperti ini, dan kalian harus mencatat saldo yang belum jatuh tempo. Nah, di sini kita cari saldo asuransi yang belum jatuh tempo. Caranya, lihat saldo asuransi secara keseluruhan, yaitu 120 juta,
kalian kurangkan dengan jumlah jatuh tempo, yaitu 10 juta. Hasilnya adalah 110 juta. Catat di akun aset di debit, yaitu asuransi dibayar di muka, dan kreditnya akun beban, yaitu beban asuransi. Nah, seperti ini perbedaannya. Intinya, kalau pendekatan harta ketika dibuat penyesuaian, akun harta atau akun asetnya kalian catat di kredit, tapi kalau pakai pendekatan beban, akun bebannya kalian catat di kredit. Baru debitnya adalah lawan dari akun ini. Untuk pendekatan harta berarti debitnya beban, dan untuk pendekatan beban berarti debitnya harta. Saldonya untuk pendekatan harta adalah yang sudah jatuh tempo, dan untuk pendekatan beban adalah yang belum jatuh tempo. Lalu, ke contoh berikutnya, kalau tadi ada asuransi, kalau sekarang ada sewa. Nah, misalnya, sewa dibayar di muka pada 1 April untuk jangka waktu 12 bulan. Nah, kalian lihat berapa saldonya? Ada 96 juta. Hitung dulu berapa tarif sewa per bulan. Caranya 96 juta bagi jangka waktu, yaitu 12 bulan. Maka diperoleh 8 juta per bulan. Nah, karena akan membuat penyesuaian per 31 Desember, maka kalian hitung dulu dari 1 April ke 31 Desember itu berapa bulan. Jawabannya adalah 9 bulan. Baru hitung tarif sewa yang sudah jatuh tempo, yaitu dari bulan April sampai Desember 2022. Caranya, 9 bulan, yaitu periode jatuh tempo, kalikan dengan tarif per bulan, yaitu 8 juta. 8 juta kali 9 bulan adalah 72 juta. Lalu catat di akun beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, seperti itu untuk pendekatan harta. Lalu kalau pendekatan beban, kalian cari jumlah yang belum jatuh tempo, yaitu tarif sewa secara keseluruhan, yaitu 96 juta, kurangi dengan saldo yang sudah jatuh tempo, yaitu 72 juta. Hasilnya adalah 24 juta. Karena ini adalah pendekatan beban, catat akun bebannya di kredit, dan debitnya akun aset, sebesar jumlah yang belum jatuh tempo. Atau kalian bisa juga menghitung saldo yang belum jatuh tempo dengan cara 8 juta dikali periode yang belum jatuh tempo, yaitu 3 bulan lagi. Dari 12 bulan dikurangi 9 bulan. Hasilnya adalah sama 24 juta, yaitu dari 8 juta dikali 3 bulan. Lalu terakhir, ada iklan yang dibayar di muka. Contohnya nih, pada pendekatan harta, iklan ini dibayar di muka pada 1 November untuk 10 kali tayang. Nah, kita catat dulu, jumlah seluruh iklan yang dibayar adalah 50 juta. Lalu hitung tarif iklan per sekali tayang, yaitu 50 juta dibagi 10 kali. Hasilnya adalah 5 juta. Lalu kalian hitung dari November ke Desember 2022 itu sudah berlalu selama 2 bulan. Berarti iklannya sudah tayang 2 kali. Nah, 2 dikali 5 juta hasilnya adalah 10 juta. Kalian catat jumlah iklan yang sudah tayang ini ke akun beban iklan dan iklan dibayar di muka. Lalu pada pendekatan beban, nah di sini diketahui kalau sudah tayang 2 kali sejak dibayar 1 November. Maka kalian hitung sisa yang belum tayang yaitu 8 kali dikali tarif iklan per sekali tayang yaitu 5 juta. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Dan catat menggunakan akun aset di debit yaitu iklan dibayar di muka, dan kreditnya adalah akun beban iklan. Nah, seperti itu pembahasan untuk penyesuaian beban dibayar di muka dengan menggunakan pendekatan harta dan pendekatan beban.
Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.